Halo teman-teman, kembali lagi dalam Titik Balik. Dan kali ini gue bersama satu orang nih, yang dia itu udah kita satu jurusan, terus sempat kerja bareng di Singapura, tinggal bareng, dan dia juga sering gue bawa-bawa di konten-konten sosial media gue. Dia seorang cancer survivor, dan mari kita sambut saja Prita. Halo Prita. Halo. Halo, apa kabar kamu sekarang? Baik. Gila, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya, Prit? Terakhir kita ketemu di stasiun MRT, nak. Joni. Tuh kan? Iya, jadi buat teman-teman, jadi Prita ini dulu kan kita kampus ya di arsitektur ITB gitu kan. Dan anak-anak angkatan gue manggil gue dengan nama kecil gue. Nama kecil gue waktu itu Ona. Iya. Gue lagi latihan buat manggil lo Joni. Gak apa-apa. Terus juga pas di kampus itu dulu kita nggak deket-deket banget lah ya. Jadi kayak ya udahlah, senior junior gue 2002, lo 2003. Takut gue sama lo kali zaman dulu. Kan lo yang ngospek gue. Betul, ospek kita cupu kali. Terus juga pas kerja di Singapura, kita sempat tinggal serumah. Ya, semenjak itu jadi bareng. Dan dulu juga kita pelit banget ya kalau dipikir-pikir. Kita nyari rumah yang murah, sewanya yang cari 2 kamar, sewanya juga berempat. Jadi sekamar berdua. Padahal waktu awal-awal kita nemu rumah yang bagus banget, tapi lo insist mintanya yang paling murah. emang pelit ya, tapi enak loh apartemen kita dulu. Jadi kita dapat apartemen murah karena beberapa tahun kemudian mau dirobohin. Kayak udah kosong, kayaknya ownernya ke Malaysia, dan itu tuh di kawasan gaul kan, di Holland V gitu. Jadi kayak pulang jalan dari bus stop gitu, bar, tapi kita ke ujung ke apartemen yang butut. Apartemennya butut tapi lokasinya oke. Oke, betul. Nah, Prit, itu pernah nanya ke lo kan soal cerita lo menghadapi cancer, dan ya gue juga udah minta izin, Prit, boleh nggak gue post nih gitu kan. Tapi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga. Jadi boleh diceritain dikit nggak? Memang gimana sih ceritanya awal lo kena cancer ini? Gitu. Awalnya gue ketahuan cancer itu tahun 2006. Jadi berapa ya? 14 tahun yang lalu. Waktu itu gue masih kuliah di Bandung. Pokoknya gue semester terakhir sebelum gue tugas akhir. Tiba-tiba gue kena cervical cancer. Jadi gue pendarahan parah. Terus ya udah, akhirnya gue dirawat di rumah sakit waktu itu di Jakarta Selatan. Operasi besar. Jadi setelah itu gue kira gue udah sembuh. Karena dokter gue pun bilang, oh ya udah selesai gitu. Saat itu gue nggak diedukasi apapun tentang cancer, dan gue mungkin saat itu juga masih benar-benar hal yang baru buat gue gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa gue udah balik sehat lagi, gue kuliah lagi, terus habis itu akhirnya gue ke Singapura kerja, dan gue kira badan gue kuat. Kerja di Singapura, jadi arsitek, berat ya. Lo harus berangkat pagi, pulang malam, sampai jam 12 malam masih di message juga sama bos, minta ngerjain ini, buat itu. Dan kayaknya lo baliknya paling malam ya waktu itu ya? Iya. Gue sih kayak jam 8 gue udah di rumah. Kantor gue waktu itu kayaknya emang, karena kantor gue kan kantor kecil ya. Jadi kayaknya load kerjaannya emang berkali lipat daripada kantor yang corporate gitu. Jadi ya emang lebih lebih berat. Dan emang karena orangnya sedikit, terus bosnya juga berani ngambil proyek banyak gitu. Jadi ya gitulah. Nah, setelah itu kayaknya badan gue mulai komplain lagi. Padahal sebenarnya gue sempat pindah. Jadi dari yang kantor yang berat banget itu, terus habis itu gue pindah ke kantor yang menurut gue itu nyaman banget. Lo juga, kita sempat sekantor di tempat yang itu kan? Betul. Kita nggak desain dapur, itu menyenangkan sekali. Dapur 500 juta itu ya, gila. Dapur aja 500 juta ini. Dapur kelas Ferrari. Tapi mungkin karena emang akumulasi dari stres gue, terus habis itu makan juga seadanya.
gue makan, yang penting gue perut gue kenyang ya udah gitu. Cuman gue kayaknya saat itu emang kita nggak begitu mikirin nutrisinya apa, vitaminnya apa gitu kan. Akhirnya gue ngedrop lagi. Pas gue cek ternyata kansernya muncul lagi. Ya. Dan itu pun waktu itu kayak lo nggak cerita. Gue waktu itu masih belum tahu loh. Jadi kan kita kan di rumah, tapi kan lo diem-diem kan, kayak tiba-tiba si Prita ke Jakarta gitu. Mana nih orang? Tiba-tiba balik pagi-pagi udah di Singapura lagi. Lo dari mana Prit kemarin gitu? Enggak, ke Jakarta gitu kan. Gue bingung gitu. Karena waktu itu gue ngerasa gue nggak mau orang-orang tahu tentang penyakit gue saat itu. Karena gue pinginnya, gue ngerasa saat itu di zaman-zaman itu gue nggak mau di underestimate sama orang. Jadi kalau misalnya orang tahu gue sakit kanker, wah banget. Kok lo sakit berat tapi lo masih mau ini, masih mau itu, dan gue nggak mau di treatment yang beda di kantor. Jadi gue nggak terbuka masalah itu gitu. Itu sekitar 2009 ya, berarti lo 24 ya? Iya. Gue pertama kali kena kanker umur 21. Dan itu termasuk yang paling muda dari yang gue dengar dari dokter gue. Karena gue saat itu belum tahu yang kalau misalnya cervix itu ada vaksinnya. Jadi gue saranin juga buat perempuan-perempuan yang masih muda harus vaksin cervix karena itu penting. Terus sampai kedua kalinya, akhirnya gue ketemu dokter bagus di Darmais. Nah, dari situ gue dapat treatment yang bagus juga dari dokternya. Dan FYI gue nggak ada asuransi. Itu yang berat banget sih. Itu kenapa nggak ada asuransi? Tapi gue saat itu umur 24. Jadi bokap gue PNS. Dan kalau karena bokap gue PNS, jadi gue masih dapat BPJS. Saat itu namanya masih Askes. Jadi gue masih di cover sama Askes bokap gue. Dan gue bersyukur banget karena saat itu Askes performance-nya menurut gue bagus banget gitu. Gue hampir di cover semua. Sebenarnya sih kayaknya cara kerjanya masih sama ya. Jadi ada standar mana yang di cover sama Askes, tapi karena gue sebenarnya dokter gue pun bilang ini ada obat bagus buat kemo. Nah, tapi harganya di atas budgetnya Askes. Jadi kalau misalnya mau, gue bisa ambil ini, nanti gue top up gitu. Nah, waktu itu gue kayak gitu jadinya. Tapi yang gue keluarin tuh nggak banyak, nggak banyak lah, mungkin sekitar 10 juta atau 20 juta. Oke. Ya. Nah, terus? Akhirnya gue kemo, radiasi. Sempat ada masalah sama radiasi gue karena tiba-tiba mesin radiasi yang ada di Darmais rusak. Akhirnya gue harus dipospon 2 minggu dan ngelanjutin lagi ke RSCM. Jadi saat itu treatment gue harusnya paketnya 24 kali radiasi. Atau 25 kali. Cuman di tengah-tengah, di ke-15 atau berapa, gue harus stop. Dan hitungannya jadi harus diulang gitu. Jadi 1,5 kali. Kalau misalnya sisanya ada 10 kali radiasi lagi, gue harus 15 kali lagi yang harus gue dapetin di RSCM. Nah, saat itu maksudnya saat itu gue udah selesai treatmentnya semua dan gue udah ngerasa sehat lagi. Gue masih ngeyel saat itu. Karena gue ngerasa saat ini gue udah sehat nih. Akhirnya gue balik lagi dong ke Singapura. Kerja lagi di Singapura. Karena arsitek lagi ya? Arsitek lagi. Nggak belajar banget kan. Terus, karena ya maksudnya gue ngerasa kayaknya dulu kerja di sana tuh kayak mimpi ya. Maksudnya, gue udah hampir ada di capaian hidup gue gitu. Gue mau kerja di Singapura jadi arsitek. Gue pinginnya settle di sana gitu kan. Tapi jadi masih mungkin gue bisa nih balik lagi karena gue udah ngerasa sehat. Akhirnya gue dan
gue apply terus keterima di kantor arsitek. Ya udah gue jalanin. Saat itu gue jadi interior designer. Ternyata cuman tahan 10 bulan, terus gue ngedrop lagi. Terus balik lagi Jakarta lagi? Balik lagi ke Jakarta lagi. Karena apa? Karena treatment di Singapura mahal dan betul. Kantor gue nggak treatment itu. Ya. Tapi ini berarti lo masih pakai asuransi Askes itu ya? Nah, masa ini? Yang ini enggak, karena gue umurnya udah lewat, udah 25. Iya, dan susah buat lo apply baru karena ya itu kan, lo sudah kevonis gitu kan. Masalahnya itu, gue nggak punya asuransi karena gue kerjanya di Singapura ya. Saat itu nggak kepikiran untuk cari asuransi di Indonesia juga gitu. Dan gue ngerasa, oh ya gue masih ada Askes bokap gue juga nih waktu itu gitu. Tapi pas kejadian lagi, sakit lagi, disitulah gue baru ngerasa, aduh gue nggak ada asuransi, dan asuransi pun juga udah nggak ada asuransi yang bisa nge-cover gue. Sampai sekarang gue coba buat bikin asuransi, nggak ada asuransi di Indonesia yang bisa cover kesehatan gue. Nah, terus ketika lo akhirnya sakit lagi itu, gitu, biayanya berapa tuh jadinya? Dan lo harus bayar sendiri kan otomatis? Gue harus bayar sendiri. Dan di sini gue nggak nyangka banget ternyata sakit gue tuh separah itu. Biayanya sampai 800 juta. Itu berapa lama pengobatannya? Gue di rumah sakit 1,5 bulan, di ICU 10 hari. Right. Yang besar sih biaya di ICU ya, karena saat itu gue benar-benar in my lowest point in my life. Karena hampir lewatnya itu di situ. Sampai temen gue, sampai saudara-saudara gue, semuanya. Lo juga waktu itu sampai nengok gue kan, Nak? Betul. Dan di saat itu lo baru tahu gue sakit apa kayaknya. Gila, itu kayak, gila Fred, jadi selama ini... gue masih shock yang kayak, jadi selama ini dulu lo balik ke Jakarta gara-gara ini, dan gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku sedih sih. Setelah gue ngalamin hampir lewatnya itu, gue baru ngerasain, oke, ini bukan sesuatu yang harus gue tutupin atau apa ya. Bukan ditutupin sih, cuman harus gue keep sendiri. Tapi semakin banyak orang yang tahu gue, mungkin semakin banyak juga orang yang doain gue, biar gue sehat lagi gitu. Ya udah, semenjak itu gue merasa sepertinya ya emang gue berterima kasih banyak atas semua doa-doa yang dikirimin sama saudara-saudara, sama teman gitu. Akhirnya gue bisa balik sehat lagi, walaupun memang itu yang terberat, recovery-nya gue sampai 3 bulan gue nggak bisa jalan karena berat badan gue sampai sempat 33 kilo. Iya, itu lo kurus banget. Gue ngeliat tangan lo tuh kayak aduh. Iya. Dan di saat itu sebenarnya beratnya karena sakit gue yang parah banget itu karena usus gue bocor. Itu karena kebanyakan dosis radiasinya. Akhirnya efeknya ke area sekitar perut gue. Jadi usus gue ada perlengketan, di ureter gue juga ada perlengketan. Nah di situ jadinya ternyata bocornya sampai ke bagian badan gue yang lain gitu. Gue ada luka terbuka sampai sekitar 3 bulan 6 bulan gitu. Karena luka gue nggak bisa dijahit. Iya. Emang itu serem sih, sampai ada suster gue yang ngerawat gue, suster Darmais yang datang ke rumah gue tiap seminggu sekali untuk ganti perban. Sampai case gue ini dipakai buat studinya dia sampai dipresentasiin ke Australia, dan dia dapat semacam penghargaan gitulah karena ini. Ya menurut gue itu achievement suster gue juga, karena dia bisa ngerawat gue dengan luka terbuka sampai lukanya sembuh gitu. Dan itu dirawatnya berarti di rumah lo udah? Karena nggak mungkin gue stay di rumah sakit berbulan-bulan kan. Tapi maksudnya ya emang gue saat itu gue nggak bisa jalan, gue cuman di tempat tidur aja. Nah terus masa recovery lo gimana? Akhirnya ketika lo jadi mulai itu kan kayak badan pasti lemes kan ya, udah nggak biasa jalan gitu kan? Gue saat itu support system sih. Ya. Pasti keluarga, terus
nyokap gue, bokap gue, sama adik gue itu selalu ada buat gue. Jadi dan nyokap gue juga dia concern banget sama semua makanan yang gue makan. Dari awal gue kemo sih, dari kemo juga gue jaga segala macam makanan. Di saat kemo dan radiasi gue ngerasa sehat, gue nggak kelihatan kayak orang sakit, dan alhamdulillah rambut gue juga nggak rontok. Gue jalan, gue nggak ada mual-mual segala macam. Jadi itu mungkin karena obatnya cocok buat gue, dan makanannya juga dijaga. Nah, yang ini juga gue makan yang kayak ngurangin yang makan digoreng-goreng kayak gitu-gitu. Yeah. Semua makanan di steam, ngurangin gula, ngurangin garam gitu. Terus kayak 800 juta itu gimana Prit bayarnya? Wah, itu berat banget sih. Orang tua gue hampir sampai jual rumah untuk nalangin itu. Cuman maksudnya ya gue sedih bisa sampai sebanyak itu billingnya. Cuman orang tua gue selalu bilang ini biar kamu bisa sembuh gitu, nggak usah dipikirin, kamu nggak usah mikirin uang, yang penting kamu harus semangat, harus sehat. Kalau masalah uang, mama sama ayah yang tanggung jawab gitu. Dan yang gue ingat waktu itu sebenarnya adek lo juga ya, jadi sampai Cicil itu sampai semangat nyari kerja gitu loh. Wah, gue bener-bener terharu lah dengar cerita keluarga kalian. Menurut gue bisa sembuh, gue bisa semangat emang karena keluarga sih. Kalau bukan karena keluarga, kayaknya gue juga nggak ada yang bisa support. Ya sama teman-teman juga gitu. Semua teman-teman gue kayaknya selalu ada buat gue. Kayak mereka tahu kalau misalnya ini berat, cuman mereka setiap ketemu gue, mereka nggak kayak ngelihat gue sakit gitu loh. Jadi gue sendiri ngerasa kayak, oh ya gue bakalan bisa nih main lagi sama mereka gitu. Itu yang bikin gue semangat buat sembuh. Gue masih nggak bisa membayangkan gitu kan, kayak your lowest point yang benar-benar ya mau lewat gitu. Terus kayak lo harus recovery selama berbulan-bulan gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan pasti kayak kita merasa helpless juga gitu loh. Nah, gue lebih tertarik ke kayak gimana cara lo mengatasi ini, mindset lo kayak gimana sih bisa ngebalik itu. Dan sekarang kan gue ngeliat kayak lo tuh ya bahkan kayak happy kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu loh. Ya di luar ya, nggak tahu ya dalamnya. Tapi ya kalau dari sisi mindset lo gimana caranya lo ngebalik itu semua? Awalnya gue selalu berpikir, sometimes I feel like my body betrayed me. Karena gue udah take care of my body, gue udah coba jaga badan gue, tapi kenapa gue balik sakit lagi gitu. Tapi gue coba ngeblok pikiran gue gitu loh, Nak. Jadi gue coba mikir yang emang bisa ngebangkitin semangat gue. Tapi gue nggak mau nyoba mikir terlalu dalam buat semua yang bikin gue jadi sedih. Kayaknya itu yang ngebantu gue buat semangat sih. Jadi kalau misalnya gue lagi sedih, gue nggak mau mikirin terlalu dalam. Atau enggak nanti gue makin drop gitu. Karena gue saat itu mikirnya, karena gue sakit cancer kan, gue ngerasa kalau misalnya pikiran gue sedih, nanti sel-sel yang terbentuk di badan gue juga bukan sel yang bagus gitu. Jadi sel-sel yang negatif. Jadi gue harus keep positif. Jadi nanti gue bisa sembuh dan badan gue pun ikut ngedukung gue gitu. Itu sih yang waktu itu gue sempat terapin dalam pikiran gue selama gue recovery. Oh sekarang kayaknya gue sempat lupa sama cara pikir gue yang itu. Udah. Proses penyembuhannya sendiri dari akhirnya kayak lo bisa lo kan kayak 3 bulan di kasur terus. Nah terus kan mulai recovery nih. Sampai benar-benar bisa aktivitas lagi seperti biasa itu berapa lama? Wah itu lama banget sih. Kayaknya ada deh sekitar 1-2 tahun. Oke. Tapi saat itu juga gue ngerasa, ya itu teman-teman gue tuh support banget. Gue bantuin teman gue buat ngedesain. Karena gue kan nggak bisa pergi-pergi kan. Tapi sebenarnya otak gue masih bisa gue pakai gitu. Jadi gue bantu desain-desain. Terus ada juga, akhirnya setelah gue udah bisa mulai mobile, gue mulailah freelance gitu. Itu sebenarnya bukan buat karena gue mau cari kerja, cuman lebih karena gue harus aktif lagi gitu. Gue harus aktif. Kalau misalnya gue di rumah terus, nanti gue
bakalan balik lagi, gue ngerasa sedih. Mentalnya jadi keseret lagi ya? Iya, balik lagi ke state yang kemarin gitu. Sebetulnya mulainya sih dari sana. Terus sampai akhirnya gue sempet terima freelance yang bener-bener serius. Akhirnya oh ya gue jadi freelance aja lah semenjak ini gitu. Karena gue bisa kontrol kan sibuknya gue seperti apa. Kalau misalnya gue emang udah terlalu sibuk ya udah gue hold. Oke, nanti gue bisa ngerjainnya kapan gitu. Kan lo sendiri yang bisa ngatur. Betul. Gitu. Balik kerja kantoran lagi nggak? Nah, itu terus habis itu tiba-tiba ada opening buat jadi PNS. Nah, iseng lah gue daftar PNS. Sebenarnya bukan iseng sih. Gue merasa, oh ya mungkin ini chance gue kalau misalnya gue mau serius kerja. Karena gue berkaca sama orang tua gue, bokap gue kan juga PNS. Dan dia juga support, kamu udah jadi PNS aja. Toh juga jadi PNS harusnya kerjaannya lebih gak seberat kalau misalnya kerja jadi arsitek gitu. Dan gue mikir, oke, emang ini PNS sepertinya bagus buat gue karena gue juga concernnya gue nggak punya asuransi dan gue mendapatkan manfaat askes tuh karena bokap gue PNS gitu. Jadi di saat itu 2014 belum ada BPJS, adanya masih askes kayaknya. Setelah gue keterima jadi PNS dan gue keterima jadi PNS saat itu. Dan ternyata kebijakannya berubah. Semua orang bisa dapat asuransi dari BPJS, terus gue yang ya udahlah. Gue juga ada jadi PNS gitu. Iya, dan you actually enjoy the work as well, right? Kerja apa waktu itu? Semenjak itu gue enjoy. Gue senengnya karena kerjaan gue walaupun gue PNS, gue masih ada sangkut pautnya. Walaupun gue nggak mendesain ya, cuman gue masih engage sama arsitek, masih sama kontraktor gitu. Yang bikin gue ternyata menarik juga kerjaan gue. Bahkan sepertinya gue lebih enjoy kerjaan gue saat itu jadi PNS gitu. Dan ini pun waktu itu kan lo sempat tiba-tiba nge-message gue, lo mau nggak foto ini? Gue sekantor kayak, hah? Itu kayak absurd. Ini apa? Karena gue tahu lo kan lo suka foto kan saat itu ya. Kayaknya betul. Lagi apa namanya? Lagi suka posting foto dan foto lo lucu-lucu gitu. Baik. Terus dan di kantor gue kan gue juga sekantor sama teman kita juga gitu. Iya betul, teman kita yang penyanyi itu ya. Iya penyanyi itu. Terus gue jadi mikir, oh kenapa nggak Joni aja nih yang buat fotoin kita gitu. Dan ternyata lo juga saat itu lagi kosong kan jadwalnya. Iya. Ya, tapi itu absurd sih kayak, ini kenapa? Foto-foto grup di kota tua. Sampai sekarang itu foto masih dipakai loh. Masih banyak yang posting foto itu teman-teman kantor. Oh, bagus. Itu lucu sih fotonya. Mana bapak-bapaknya itu lah ngeluarin jokes bapak-bapak semua. Okay. Jokes PNS ya. Iya. Gitu. Jadi setelah PNS dan kan sekarang lo ada di Belanda ya? Iya, gue sekarang sekolah lagi. Dan ini juga lo sudah married kan sekarang? Udah. Bisa diceritain dikit nggak? Jadi setelah lo kerja PNS, terus apa yang membuat lo kayak, oh oke, gue ingin menikah dan suami lo juga kerjanya di Belanda ya? Iya. Nah itu gimana tuh pengambilan keputusan sampai ke situ? Atau gini deh, pertama lo ketemu suami lo di mana? Pertama kali gue ketemu suami gue di Rotterdam. Saat itu gue lagi dikirim kantor buat short course 3 bulan. Terus suami gue tuh keponakannya teman kecil nyokap gue. agak panjang sih. Oke. Ya akhirnya ya gue ketemu sama dia, kita ngobrol dan ya di saat itulah gue ngerasa oh ya sepertinya dia. Sepertinya dialah orangnya. Jadi dia orang Indo yang kerja di Belanda dan tinggal di Belanda? Enggak, suami gue orang Belanda, setengah Indonesia. Oke. Dan dari situ jadinya, kan setelah 3 bulan lo balik lagi? Iya, setelah 3 bulan gue balik lagi, terus habis itu gue... Tapi itu udah jadian pas lo balik? Pas balik, terus gue jadian. Oh,
Tapi kita pacarannya juga jadi nggak ada pacaran gitu, karena saat itu langsung mikirin, oke, langsung ngatur kapan mau nikah. Gue nikah sekitar 6 bulan, 8 bulan setelah itu kayaknya. Oh, oke. Karena gue masih kerja, dan dia juga kerjanya kan di Belanda. Jadi kita sempat long distance, baru gue pindah ke Belanda, sekalian gue sekolah. Gitu. Oke. Dan gimana kehidupan Belanda? Jadi sekarang lo udah setahun ya? Atau 2 tahun? Iya, gue udah setahun lebih kuliah. Gimana tuh kehidupan di Belanda sambil kuliah? Kehidupan di Belanda, sebetulnya gini juga, alasan gue pindah ke Belanda karena di sini balik lagi ke asuransi. Asuransi aman di situ ya? Asuransi aman di sini. Semua orang di sini hidup harus pakai asuransi. Harus di-cover asuransi, dan asuransi di sini nggak mempertimbangkan background kesehatan orang-orang gitu, setiap orang. Yeah. Jadi ya mau pernah sakit apapun ya tetap harus asuransi bisa cover gitu. Dan biayanya ya sama aja, mau pernah sakit berat, mau pernah sakit ringan ya, karena ini udah aturan dari pemerintahnya, jadi nggak ada perbedaan. Ya, bedanya kalau misalnya level asuransi yang A, yang paling standar, dapetnya dokter tanpa ekstra dokter gigi misalnya. Atau terus habis itu ya level yang kedua, lo bisa minta sampai dapat treatment akupuntur juga bisa gitu. Bedanya sih itu, cuman maksudnya untuk kualitas kesehatannya ya nggak ada beda. Right. Dan kuliah sibuk nggak? Awas lo, tersakit lagi lo. Itu dia. Itu dia apa? Udah sakit lagi? Sekolah, dan ternyata sekolahnya juga berat karena gue terakhir kuliah itu sepertinya 12 tahun yang lalu ya. Terus sekarang gue ambil master. Berat banget karena gue nggak pernah kuliah nulis. Kuliah kita kan desain ya waktu di arsitek, dan selalu gambar. Terus habis itu bikin project juga nggambar, bikin maket. Paling bikin laporan. Laporan juga apa sih laporannya gitu kan. Nah sekarang di sini gue harus semua nulis. Harus bikin essay, bikin paper. Terus habis itu scientific paper kayak apa juga gue nggak tahu. Bahkan gue baru tahu yang namanya Google Scholar. Dan gue belajar sama teman-teman kampus gue yang bedanya 12 tahun dari gue. Karena anak-anak di sini master itu lulus S1 langsung S2. Jadi teman-teman gue di sini tuh umur 21, 22. Tapi ya mereka juga bantuin gue sih. Maksudnya mereka tahu lah gue paling tua kayaknya di kelas sekarang. Ini bagi PR dong. Iya, terus di sini tuh gue masih harus ikut ujian. Terus tiap hari pasti ada PR gitu loh, nggak bisa tuh yang kayak zaman kita kuliah, pulang kuliah terus habis itu mau makan kemana nih kita mau duduk-duduk ngopi di mana nih. Zaman dulu kuliah kan masih ada ya waktu-waktu kayak gitu, karaokean di mana, main biliar di mana gitu. Nggak bisa di sini. Gue kayak ngerasa waktu gue tuh udah habis aja gitu buat kuliah. Bahkan gue harus masak sendiri kan, ya paling gue harusnya nyediain waktu buat masak buat gue, suami gue, sama nyokapnya suami gue. Paling itu aja. Dan ternyata mungkin badan gue komplain lagi. Setelah 6 bulan pertama yang berat di semester pertama gue badan gue panas tinggi. Dan gue bingung kenapa ya, kok gue bisa sakit gitu, panas tinggi. Terus gue coba ke dokter, dan ini tantangannya ke dokter di sini tuh, lo mau sakit panas, batuk, pilek, lo mau sakit bahkan ada jok, lo mau sakit panu, obatnya cuma paracetamol. Jadi pertama kali gue ke dokter, gue bilang, dokter saya sakit panas. Oh, minum air putih yang banyak. Kalau misalnya panasnya masih tinggi, minum paracetamol. Terus gue bilang, enggak dok, ini saya sakit tapi kaki gue juga udah hampir pincang soalnya saat itu. Jadi gue nggak bisa jalan normal gitu. Sama kayak kejadian waktu usus gue bocor, kaki gue juga tanda-tandanya agak pincang. Gue nggak bisa naik sepeda, sedangkan di sini kemana-mana harus naik sepeda. Seminggu kemudian gue ke dokter lagi, dokternya bilang mungkin kaki gue keseleo, makanya kaki gue pincang. Gue bilang, dokter ini pasti bukan karena keseleo.
saya ada riwayat kayak gini, gue bawa berkas gue karena gue udah tahu waktu gue pindah ke sini, gue bawa berkas gue waktu gue sakit kemarin, udah gue siapin. Terus habis itu gue bilang, dok, please baca ini dulu gitu. Saya tuh pernah sakit ini. Tapi dokternya bilang, oh enggak, coba kamu ke fisioterapi. Disaraninnya fisioterapi. Di fisioterapi, dokternya bilang, ini bukan masalah otot. Ini pasti ada sistem di dalam badan gue yang yang bikin otot gue ketarik gitu. Yeah. Akhirnya gue masih di reject juga kan sama dokter yang kedua. Sampai gue panas tinggi dan gue bener-bener nggak bisa kontrol badan gue karena gue sampai gemeteran. Akhirnya gue nelpon dokter lagi dan diterima sama dokter yang lebih senior. Sama GP yang lebih senior. Di saat itu dia ngeliat kondisi gue yang gemeteran gitu, dia bilang, oh coba deh saya cek ke rumah sakit, mungkin bisa langsung ke emergency gitu. Ternyata malamnya juga gue bisa dikirim ke emergency, di situ ketahuan kalau ginjal gue ginjal gue bengkak. Akhirnya sehari kemudian gue di bypass, urin biar karena bengkaknya itu karena urin gue ketahan di ginjal. Akhirnya gue selama sekitar 2 bulanan gitu gue pakai kantong di ginjal kanan gue buat ngebuang urin. Dan di saat itu juga lagi corona. Baru mulai corona itu sekitar bulan Maret kan. Di sini baru mulai corona juga. Dan gue nanya ke dokter ini saya pakai kantong sampai berapa lama? Terus dokternya bilang, oh kita harus diinvestigasi dulu, ini treatmentnya sebaiknya apa gitu, apakah dipertahanin ginjalnya atau ada kemungkinan ginjalnya harus diangkat gitu. Tapi maksudnya diperiksanya itu nggak bisa dalam cuman sekali cek, harus berkali-kali, dan gue harus nyesuaiin sama jadwal rumah sakit karena rumah sakit juga ngelimit orang-orang buat datang ke sana karena takut corona kan. Sampai akhirnya ada keputusan, oke, ini ginjal gue fungsinya cuma tinggal 12%. Jadi nggak bisa buat apa gitu dipertahanin dan nggak bisa sembuh juga. Yang ada malah nanti mungkin bisa mempengaruhi badan gue yang lain gitu. Apalagi kalau misalnya ada infeksi-infeksi terus. Walaupun selama 2 bulan, 3 bulan gue pakai kantong itu, infeksinya udah sembuh gitu, udah nggak ada infeksi lagi. Sampai akhirnya dokternya bilang, ya satu-satunya cara yang memang harus diangkat. Terus gue yang, oke, operasi lagi gitu kan. Di saat jadi ginjal lo diangkat? Ya akhirnya diangkat. Tapi gue harus nunggu sampai gue dapat jadwal. Jadi jadwal operasinya nggak bisa cepat-cepat karena ventilator di Belanda juga banyak dipakai buat kasus corona kan. Jadi nggak bisa dipakai buat yang di reserve buat operasi buat penyakit lain itu cuma beberapa. Jadi gue harus antri. Akhirnya berapa lama ngantrinya? 4 bulan. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni gue operasi. Dan lo 4 bulan berarti lo harus dengan ada kantong itu? Iya. Tapi karena gue pakai itu di rumah apa di rumah sakit? Di rumah. Nah, tapi karena gue kuliah online, jadi ya gue ada satu quarter yang gue nggak bisa ikut, gue nggak bisa ikutin. Tapi di quarter selanjutnya gue bisa kuliah karena semuanya online gitu. Untungnya di sini semua online dan sama sekali nggak perlu ke kampus. Dan kita kayak diskusi segala macam juga lewat Zoom kan. Ya. Jadi ya gue bersyukur aja gitu. Gue sakit, tapi gue lagi di sini. Kebayang kalau misalnya gue sakit dengan penyakit yang sama, tapi ternyata gue ada di Jakarta. Dan di Jakarta kasus coronanya juga lebih parah. Dan rumah sakit juga pasti kan lebih penuh ya. Gue nggak tahu mungkin apa jadinya gue dengan sakit itu. Terus gue operasi. Lucunya gue operasi di sini. Gue hari ini operasi, besok gue disuruh pulang. Diusir gue dari rumah sakit. Karena itu lo udah bisa jalan. Itu dia, aneh banget. Gue operasi pengangkatan ginjal, tapi kayak operasi sakit gigi. Oke. Masa gue cuma sehari di rumah sakit, sampai itu
besokannya dokternya ngecek ke gue, gimana? Apa namanya? Karena lukanya kecil, dia pakai metode apa sih? Yang nggak dibuka gitu loh, jadi cuma pakai lubang aja. Jadi recovery-nya bisa cepat dan apa namanya, bekas operasinya juga nggak besar gitu. Jadi emang dokternya bilang daripada recovery-nya di rumah sakit, ya, mungkin di rumah sakit juga banyak kasus gitu ya. Iya nggak aman, kan, lebih baik recovery-nya di rumah. Udah, jadi gue break seminggu buat lebih banyak rebahan di rumah. Terus habis itu gue balik kuliah lagi. Jadi nggak mengganggu kuliah gue yang di quarter selanjutnya. Tapi gimana lo ketika lo oke, gue ya ginjalnya harus diangkat lagi atau apa, lo jatuh mental lo gimana, down lagi nggak? Gue merasa ini kayak wake up call lagi sih. Mungkin karena gue udah kelamaan menikmati hidup, gue lupa kalau misalnya badan gue itu sebenarnya nggak seperti badan orang-orang lain gitu. Gue harus ngelimit, nggak bisa terlalu di-push, nggak usah ngoyo lagi gitu kali ya. Satu lagi gue bersyukur karena gue pakai asuransi di sini, gue nggak bayar sama sekali. Terus pas gue lihat billingnya itu $25,000, €25,000. Bentar, itu kalau dirupiahin berapa ya? Itu berapa ya? 25.000. Banyak ya? Dan gue nggak bayar sepeser pun. Hebat kan? Maksudnya, gue pakai asuransi student loh, bukan asuransi like citizen yang ada di Belanda gitu. Oke. Gitu. Ya udah, sekarang maksudnya gue harus bisa manage badan gue karena ini udah yang kesekian kalinya. Jadi jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi. Betul. Dan gue cukup speechless sih, Frit. Kayaknya lo itu cukup apa ya, kalau bisa dibilang naik turunnya tuh banyak banget. Lumayan. Tapi mungkin karena gue orangnya itu kali ya, kan the power of mind blocking. Nggak tahu itu bener atau enggak, cuman gue selalu mikir kayak gitu. Jangan dipikirin kalau misalnya emang bikin lo jadi semakin sedih gitu. Jalanin aja. Tapi emang yang bikin berubah adalah gue ada momen-momen dimana gue nggak berani buat bikin setup rencana hidup gue terlalu jauh. Karena gue udah berkali-kali merencanakan hidup dan ternyata itu nggak berhasil. Seperti waktu gue pingin kerja di Singapura, gue pingin settle di sana, tapi ternyata itu bukan pilihan hidup gue gitu. Ya sekarang gue lebih embrace your day every day. Mungkin ini juga buat teman-teman dan ya kita semua lah. Gimana caranya kita juga tetap jaga badan jangan sampai kecapean. Ya kan badan ada limitnya dan mungkin tiap orang limitnya beda-beda, right? Benar. Dan kita harus tahu kira-kira titik limit badan kita nih ada di mana nih. Kan sebenarnya badan itu kalau sakit dia kan ngasih kayak warning ya ke body gitu. Jadi lo udah mulai kecapean nih. Jangan sampai gitu kan. Rem dulu. Jadi dipaksa sakit lah kasarnya. Coba lebih ngertiin badan masing-masing aja. Karena gue inget juga ada teman housemate gue juga di Singapura. Tapi setelah di season kedua gue di Singapura ya, dia ngingetin gue, Prita, kalau kamu sakit, yang bisa jaga badan kamu itu kamu sendiri. Jadi kalau kamu sakit, bilang ke kantor, kamu butuh istirahat. Karena gue saat itu takut gitu. Kalau misalnya gue sakit, gue tetap maksain kalau gue ngantor. Karena gue nggak mau kerjaan gue keteteran. Gue mikirnya, kalau gue nggak nyelesain hari ini, besok load kerjaan gue makin banyak lagi gitu. Tapi dia ngingetin gue, Prita, kamu nggak boleh kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu sakit, kantor bisa apa? Paling cuma ngasih kamu ini. Saat itu kan emang asuransi kantor, kalau nggak salah, gue harus bayar 10 Singapura dolar, sisanya di cover kantor gitu. Ya paling yang kantor bisa kerjain cuma ngasih kamu 10 Singapura dolar. Udah gitu, tapi kamu sendiri yang bakal ngerasain badan kamu seperti apa. Yang bisa jaga badan kamu ya emang kamu sendiri gitu. Harus lebih menangin badan lah daripada kerjaan. Masih speechless sih gue. Menurut lo, dari semua
cerita lo tadi, hal yang berpengaruh, yang paling berpengaruh gitu dari momen-momen tersebut, dan bisa lo jadiin pegangan hidup itu apa? Mungkin betapa suportifnya keluarga gue. Karena emang bener gue ngerasa kalau misalnya nggak ada mereka, gue nggak bakalan bisa kayak sekarang. Karena ya bayangin aja gue nggak bisa, gue lemah lunglai di rumah sakit dan lemah lunglai di rumah selama 3 bulan itu. Ya gue bergantung sama siapa lagi kalau bukan sama keluarga gue. Gue juga ngerasa kalau misalnya semua ini ada maknanya. Ya mungkin baru menemukan makna-makna lainnya besok, lusa, atau 2 bulan lagi, 5 bulan lagi, 10 tahun lagi, gue gak tahu. Pastinya gue banyak-banyak bersyukur. Karena gue punya orang tua, gue punya adik, gue punya teman-teman yang support gitu. Gue bersyukur banget masih ada saudara juga yang akhirnya bisa minjemin uang buat ngecover rumah sakit, dan akhirnya orang tua gue dan gue sampai ngabisin semua tabungan gue yang dari Singapura untuk bayar rumah sakit, dan akhirnya ya terbayar gitu. Cuman ya percaya aja selalu ada rezeki kalau misalnya emang niatnya baik. Ya, dan tadi juga kayak kita yang paling tahu badan kita itu kondisinya kayak gimana ya? Iya. Gitu. Harus bisa baca badan sendiri. Nah, ini banyak banget sih yang bisa gue pelajarin dari cerita ini. Semoga teman-teman yang nonton juga ya ada sesuatu hal yang bisa dipelajari lah dari kisah Prita tadi, dan ya bisa dibilang ini kan kayak udah lewat banget titik baliknya kan. Jadi kayak gue benar-benar ada ngelihat, yaitu ketika lo lagi terbaring di rumah sakit gitu kan, kayak gak bisa ngapa-ngapain, bercandaannya dark banget, kayak udah siap lewat gitu, kayak elaborate. Kayak sedih sih, tapi ketawa, tapi sedih sih gitu. Iya, tapi ya moga-moga aja gak kejadian lagi, anak. Betul. Dan semoga lo sehat-sehat juga ya. Iya, lo juga jaga baik-baik. Any last words buat teman-teman yang nonton dan dengerin ini di podcast? Mungkin seperti yang lo bilang, kalau misalnya emang lo selalu ngingetin kan teman-teman Instagram lo untuk punya asuransi. Gue rasa itu penting banget, karena jangan sampai itu ngeberatin keluarga lo kalau lo sakit. Nggak cuman keluarga dekat, bisa jadi sampai keluarga besar ya. Yeah. Dan sebenarnya iya kan kadang kita ngelihat asuransi itu kadang cuma ke diri kita sendiri ya. Gue nggak sakit, nanti kalau gue nggak sakit gue udah beli, rugi dong gue. Gitu enggak, kan? Kok nggak ada ruginya, karena you udah know. Right. Baik. Terima kasih banget Prita. Sama-sama. Lo di mana sih sekarang? Belanda mananya? Di Delft ya. Jauh. Gue kuliahnya juga di sini, dan kebetulan suami gue juga rumahnya di Delft, jadi pas aja. Berarti kalau gue kapan-kapan ke Belanda, gue bisa nebeng tetap. Bisa. Oke, Prit, thank you banget. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kapan-kapan kita ketemu di Belanda. Oke, buat teman-teman terima kasih dan stay tune di Titik Balik episode berikutnya.